Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jami'in. Amma ba'd. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya serta kita dapat berkumpul di Zoom yang tercinta ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang teori etika dan masalah dilematika etik yang disusun oleh kelompok 5. Yang pertama ialah Ade Sali Afdillah, yang kedua Kevin Kurniawan Ariga Barus, yang ketiga Yanuar Sidik Koto, yang keempat Ajay Santoso, yang kelima Diana, yang keenam Septi Nur Hidayah, yang ketujuh Amelia. Oke, baik. Materi selanjutnya tentang pengertian etika yang akan disampaikan oleh Saudara Ajay Santoso. Kepada Saudara Ajay Santoso kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memanggil saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Etika adalah suatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian. Etika mencangkup analisa dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika dimulai ketika orang merenungkan unsur pendapat etis spontan, kebutuhan untuk refleksi bahwa kita akan merasa sebagian karena kita opini etis tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Hal ini diperlukan untuk etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan oleh manusia. Tidak setiap hal dapat dikatakan hakim bertindak sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Itu sebabnya etika adalah ilmu. Sebagai ilmu, objek etika adalah perilaku manusia, namun tidak seperti ilmu-ilmu lain. Juga meneliti perilaku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif. Ini adalah sudut pandang etika, tindakan manusia yang lebih baik dan buruk. Etika berbagai profesi digariskan dalam kode etiknya bersumber dari martabat dan hak manusia yang memiliki sikap menerima dan kepercayaan dari profesi. Etika, kode etik menerapkan konsep etis karena profesi bertanggung jawab pada manusia dan menghargai kepercayaan serta nilai individu. Mungkin hanya sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Ajay Santoso telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya tentang teori etika akan disampaikan oleh Saudari Ade Sali Afdillah. Kepada Saudari Ade Sali Afdillah kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi ini. Selanjutnya ialah teori etika. Yang pertama yaitu utilitarianisme. Teori ini diuji David Hume untuk menjawab moralitas yang saat itu masih diragukan. Teori utilitarianisme ini berpendapat bahwa setiap orang, baik
pertimbangan untuk meningkatkan utility. Yang kedua ialah deontologi. Pendekatan deontologi berarti juga aturan atau prinsip-prinsip yang tersebut antara lain autonomi, inform consent, alokasi sumber-sumber, dan euthanasia. Adapun deontologi ialah pendekatan yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Adapun aturan atau prinsip tersebut ialah autonomi, yaitu bahwa perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki. Yang kedua ialah informed consent, yaitu persetujuan bebas terhadap suatu tindakan medis setelah memperoleh informasi mengenai sifat serta konsekuensinya. Yang ketiga ialah alokasi sumber-sumber. Hal ini mengacu pada pemanfaatan sumber daya untuk penggunaan tertentu. Yang keempat ialah euthanasia. Ini merupakan tindakan untuk menghentikan seseorang tindakan menghentikan seseorang. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Ade Salifdila telah menyampaikan materinya. Baik, materi selanjutnya tentang dilematika yang akan disampaikan oleh Saudari Septi Nur Hidayah. Kepada Septi Nur Hidayah kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari ADES. Dilema etika. Dilema etik merupakan suatu masalah yang sulit di mana tidak ada alternatif yang memuaskan atau suatu situasi di mana alternatif yang memuaskan dan tidak memuaskan sebanding. Yang kedua, dilema etik yang sering ditemukan dalam praktek keperawatan dapat bersifat personal ataupun profesional. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Septi Nur Hidayah telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya tentang langkah-langkah penyelesaian dilema etika yang akan disampaikan oleh Amelia. Kepada Saudari Amelia kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Septi. Langkah penyelesaian dilema etik menurut Kapten 2005 dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengkajian. Hal yang pertama yang perlu diketahui perawat adalah, adakah saya terlibat langsung dalam dilema? Perawat perlu mendengar kedua sisi dengan menjadi pendengar yang berempati. Apa yang menjadi fakta medik, apa yang menjadi fakta psikososial, apa yang menjadi keinginan klien, apa nilai yang menjadi konflik. B. Perencanaan. Untuk merencanakan dengan tepat dan berhasil, setiap orang terlibat di dalam pengambilan keputusan harus masuk dalam proses. Tentukan tujuan terakhir, identifikasi pembuat keputusan, daftarkan dan beri bobot seluruh opsi atau pilihan. C. Implementasi. Selama implementasi, klien atau keluarganya yang menjadi pengambil keputusan beserta anggota tim kesehatan terlibat mencari kesepakatan putusan yang dapat diterima dan saling menguntungkan. Harus terjadi komunikasi terbuka dan saling diperlukan bernegosiasi. Kemudian evaluasi. Tujuan dari evaluasi adalah terselesainya dilema etik seperti yang ditentukan sebagai outcome-nya. Perubahan status klien, kemungkinan keadmik medik, dan fakta sosial yang dapat dipakai untuk mengevaluasi ulang situasi dan akibat keadmik perlu untuk diubah. Komunikasi di antara para pengambil keputusan masih harus dipelihara. Demikian penjelasan dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik.
Terima kasih kepada Saudari Amelia telah menyampaikan materinya. Semoga yang mendengarkan mendapatkan intisarinya. Materi selanjutnya ialah tentang model pemecahan masalah menurut Megan 1989 yang akan disampaikan oleh Saudara Kevin Kurniawan Argabarus. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang model pemecahan masalah menurut Megan pada tahun 1989. Ada 5 langkah-langkah dalam pemecahan masalah dilema etik. Yang pertama adalah mengkaji situasi. Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi mencakup jenis dan bentuk kegiatan, pihak atau publik yang terlibat, tindakan dan strategi yang akan diambil, taktik, serta anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program. Yang kedua yaitu mendiagnosa masalah etik moral, yang merupakan salah satu langkah dalam memecahkan masalah dengan cara mengidentifikasi atau mencari tahu tentang kesenjangan ataupun masalah yang terjadi antara seorang tenaga kerja atau karyawan atau pegawai dengan orang lain baik dari segi etika ataupun moral, sehingga membutuhkan penyelesaian dan harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, membuat tujuan dan rencana pemecahan. Pada tahap ini adalah tahap di mana diharuskan untuk menentukan beberapa langkah perencanaan, yaitu tahap 1, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang tahap kedua, merumuskan keadaan sekarang atau saat ini. Tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi. Yang tahap keempat, mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, melaksanakan rencana. Tahap ini dilakukan jika sudah merasa siap untuk melakukan tindakan. Yang kelima adalah mengevaluasi hasil. Pada tahap ini adalah tahap yang diharuskan melakukan penilaian terhadap tindakan yang sudah dilakukan, apakah berhasil atau tidak dalam melakukan pemecahan masalah tersebut. Demikian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih pada Saudara Kevin Kurniawan Argabarus telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya tentang model pemecahan menurut Kartin yang akan disampaikan oleh Saudari Diana. Pada Saudari Diana kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi tentang model pemecahan menurut Kartin ini. Yang pertama yaitu mengumpulkan berbagai latar belakang informasi yang menyebabkan masalah. Yaitu kita harus mengumpulkan apa saja yang dapat menyebabkan masalah tersebut terjadi. Yang kedua yaitu identifikasi bagian-bagian etika dari masalah pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu identifikasi orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu identifikasi semua kemungkinan, pilihan dan hasil dari pilihan itu. Yang kelima yaitu aplikasi teori, yaitu prinsip dan peran etik yang relevan. Yang selanjutnya yaitu memecahkan dilema, dan yang terakhir yaitu melaksanakan keputusan, yaitu kita mengambil keputusan atau kebijakan apa yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Diana telah menyampaikan materinya. Oke, materi selanjutnya ialah kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah dengan adanya metode-metode tadi, seandainya kita dapat menyimpulkan dilema etik, apakah dilema etik itu, apakah etika bisnis itu dapat menjadi satu. Mungkin ini aja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya pribadi mohon maaf, dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.